Masuk ke ruang ICU COVID, serasa mau masuk di dalam ruang kematian. Satu persatu pasien COVID meninggal. Nama saya Jamie Gunawan dan ini istri saya Nila. Ya. Jadi kami merantau ke Batam sudah dari tahun 2006 sampai sekarang. Banyak suka duka kami alami, terutama di tahun 2020. COVID ada, kami juga mengalami sesuatu yang luar biasa. Secara bisnis kami hancur-hancuran dan kami harus kehilangan rumah dan sampai kehilangan semuanya. Terlebih di tahun 2021 juga kembali cobaan. Kami harus kehilangan ibu mertua yang divonis sakit kanker. 1 minggu kemudian papa saya menyusul, dipanggil oleh Bapa di surga. Tapi kami tetap bersyukur dan pada akhirnya kami mendapatkan suatu pekerjaan yang baik. Saat kami baru 1 bulan bekerja, kami berdua terkena COVID. Tanggal 17 April 2021, saat dimana saya merasa ketakutan yang luar biasa. Saya dan suami harus dilarikan ke rumah sakit karena COVID-19 varian Delta. Tiba-tiba kondisi istri mengalami penurunan dan kami harus terpisah. Masuk ke ruang ICU COVID, serasa mau masuk di dalam ruang kematian. 9 orang pasien dirawat di sana. Tiap hari satu persatu meninggal di dalam ruangan itu. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga saya sudah mengalami sakit yang luar biasa dan saya sudah merasakan bahwa harus dipanggil. Ini adalah saatnya. Singkat cerita, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, apa yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di hari keempat saya mendapatkan kabar dari dokter, kondisi istri saya benar-benar tidak baik. Saya berteriak, menangis, saya minta, Tuhan, saya masih mau berjuang bersama istri saya. Dan saya percaya Tuhan pasti berikan kesembuhan. Dan saya mendapatkan info, ada satu obat yang bisa menolong orang-orang yang kondisinya sudah kritis. Dan jujur saya syok karena itu harga yang fantastis. Saat itu saya tidak berpikir panjang lagi karena saya percaya bahwa Tuhan akan sediakan semuanya. Di hari kelima mulailah ada perubahan, saturasinya membaik, tapi saturasi itu tidak serta-merta kembali ke kondisi yang baik. Dokter kembali bilang obat yang terbaik tetap harus transfusi plasma kovalesen dari mantan yang sudah sembuh dari COVID. Ada satu pemuda yang sebelumnya dirawat di sebelah kami, dia menawarkan, Bapak, silakan kita ke PMI untuk ambil darah kovalesen saya. Dan setelah melalui berbagai macam tes, hasilnya bagus dan dia diambil plasma kovalesennya. Besoknya langsung terasa. Hasilnya luar biasa. Istri saya dengan cepat melalui proses recovery. Di hari kelima dites lagi, kondisinya sudah negatif. 40 hari berada di ruang ICU membuat saya kehilangan otot di dalam seluruh tubuh saya. Berat badan saya 20 kilo hilang dan saya tidak bisa berjalan. Kami berada di dalam satu komunitas yang luar biasa, yang betul-betul menopang kami sebelum kami terkena COVID maupun saat kami terkena COVID hingga proses pemulihan. Dan sungguh Tuhan bekerja luar biasa lewat komunitas ini. Mereka menganggap kami saudara, keluarga yang sesungguhnya. Apapun mereka lakukan untuk bisa menopang kami, untuk kesembuhan kami, untuk anak-anak yang di rumah yang kami tinggalkan, semuanya terjamin karena mereka menjaga anak-anak kami juga. Dan dari sini kami baru menyadarin dengan adanya komunitas itu boleh saling menguatkan, saling membantu, saling menolong, dan kita boleh bertumbuh bersama dalam Kristus dalam komunitas ini. Oleh karena itu saya menghimbau buat saudara-saudara, mari kita berkomunitas, mari kita tertanam dalam komunitas ini supaya kita boleh semakin bertumbuh, semakin kuat.